Sang ibu menemukan anjingnya hilang hanya meninggalkan satu kaki. Dia mendekati dan menemukan anjing itu sudah dimakan oleh sepasang saudara kembar. Dia buru-buru menutup pintu ruang bawah, lalu mengunci dengan tali besi. Anak kecil yang tidak memahami semua juga biasa. Sampai dia dibesarkan akan tidak apa-apa. Pada saat itu seorang pengantar yang antusias muncul di pintu. Dia mendengar suara anak kecil di ruang bawah. Harus tidak sabar untuk melepas pelindung ventilasi. Lalu masuk untuk mengecek. Tak disangka dua anak ini sangat kurang ajar. Kalau tahu sudah tinggalkan kurir mereka di kantor pos. 30 tahun kemudian. Saudara kembar itu sudah menjadi dewasa tapi sang ibu sudah tua. Ketika memberikan makanan kepada mereka, dia tergelincir jatuh ke bawah dari anak tangga serta makanan itu. Memang sayangnya sang ibu. Saudara kembar itu hanya pikir ada tambah makanan hari ini. Pada saat ini sebuah bus sedang melewati hutan ini. Di bus itu ada murid-murid SMA. Karena hanya bermain HP sepanjang hari tanpa lakukan apapun. Sehingga dikirim ke sini oleh keluarga untuk memperbaiki kecanduan internet. Mereka dibagi menjadi 6 orang per kelompok. Mengikuti guru untuk belajar cara bertahan hidup di alam liar. Saya juga mau mendaftarkan pacar saya sebuah kelas seperti ini. Aniela hanya lihat sudah tahu Daniel mencintainya. Jadi ketika dia mendirikan tenda, dia mulai berpura-pura. Berkata bahwa benda ini terlalu berat sehingga tidak bisa memegang. Daniel sayang dia. Bahkan dia bisa membangun villa di sini untuknya. Sampai malam hari. Aniela memanggil dia ke tepi danau dan secara proaktif menyarankan pukul-memukul. Serta alasan untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan dia membangun tenda. Bagian ini tidak bagus. Mari kita lewat. 3 menit kemudian. Aniela impoten sehingga pulang. Dan Daniel diam-diam mengeluarkan ponselnya yang tersembunyi. Dan mencari di internet mengapa dia gagal dengan cepat seperti itu. Dia tidak memperhatikan sama sekali. Saudara kembar itu juga mau pukul-memukul. Orang itu meraih dia dan kantong tidur dan menyeretnya ke pohon besar. Lalu terus pukul. Sampai pagi keesokan harinya. Semua orang tidak lihat Daniel dimanapun sehingga mencari di tepi danau. Dengan cepat Zosia menemukan ada darah di pohon. Guru Izzy menyuruh Aniela dan Bartek duduk di sana untuk menunggu. Dia akan memimpin Zosia dan Julek mencari di hutan. Segera, mereka menemukan rumah si kembar. Di dalam rumah tidak ada orang tapi ada suara di ruang bawah. Iza dan Joshua pergi ke bawah untuk mengecek. Dan menemukan Daniel berbaring di tanah tanpa tampan lagi. Pada saat itu, sang adik pulang. Julek takut sehingga buru-buru bersembunyi di ruang bawah. Tapi akhirnya mereka masih ditemukan. Pada awaknya, dia agak terkejut. Tapi tiba-tiba bertambah 3 orang lagi. Bagaimana bisa makan satu kali? Iza buru-buru menghancurkan kisi-kisi. Agar Zosia dan Julek keluar dulu. Galiran dia maka ponsel dalam saku Daniel ada suara. Momen itu, dia sudah memiliki pikiran yang ceroboh. Itulah menggunakan tongkat untuk mengancam lawan lalu meminta bantuan dengan ponsel. Hanya 3 detik kemudian. Iza sudah mendapat tujuan perjalanan dulu. Zosia dan Julek segera melarikan diri. Lalu pulang untuk berkumpul dengan Aniela dan Bartek. Tapi mereka entah keduanya sudah bertemu sang kakak antar saudara kembar. Dia tidak memberi Aniela kesempatan sama sekali. Untungnya Bartek lari dengan cepat dan sampai sebuah katedral. Pendeta di sana tidak percaya pada monster. Dia membelai Bartek, menghiburnya untuk tidak takut. Lalu memukul dia sampai pingsan. Ketika bangun kembali, dia lihat dia sudah diikat. Pendeta tersenyum dan berkata kepada dia, "Memang iblis tertarik orang lain. Kalau tahu sudah membiarkan kakak menyesuaikan saja." Pada saat itu, penghancur di luar gereja sedang dimulai oleh seseorang. Pendeta sedang bingung lihat maka ditangkap oleh sang kakak tiba-tiba muncul. Terjebak di crusher hanya menyisakan sepasang sepatu sebagai pengalaman. Bartek yang sedang duduk di dalam gereja, mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari tali dan mencari tempat untuk bersembunyi. Dan berhasil mempertahankan hidupnya tambah 2 menit lagi. Zosia tidak lihat rekan dimanapun.
Mereka juga tidak bisa berharap untuk melarikan diri dari hutan ini dengan berjalan kaki. Sehingga kembali di luar rumah itu, Zosia memberikan sebuah pisau kepada Julek. Menyuruh dia tariklah perhatian monster itu, agar dia mencuri ponsel pada kesempatan itu. Tapi Julek tidak berani melakukan itu. Jadi dia menggunakan cara menghadiahkan ciuman untuk pahlawan. Julek telah tumbuh hingga usia ini dan belum pernah dicium oleh seorang gadis sebelumnya. Sehingga segera menjadi marah. Dia pergi ke depan rumah monster, lalu dengan gila memukul pintu dan memarahi. Adik monster baru saja pergi ke anak tangga. Zosia sudah masuk ruang bawah. Tapi ketika mendapat ponsel, dia berbalik untuk melihat. Melihat adik akan gagal Julek sehingga sudah kembali. Melihat dia selalu menatapnya. Dia buru-buru keluar dari ruang bawah tapi tidak ada kesempatan lagi. Dia diangkat oleh lehernya. Baru setelah dia akan mati lemas, Julek berlari dan menikam tubuh monster itu. Dia marah melempar Zosia ke bawah dan menghadiah Julek satu ciuman. Ketika Zosia bangun kembali dan menemukan dia sudah diikat, Julek yang berbaring di samping sudah hilang lintah. Lalu pelan-pelan meninggal dalam pelukan dia. Dia buru-buru menyalakan ponsel tapi menemukan saranan kata sandi. Ya Tuhan! Bukankah Julek mengobankan tidak bermaksud? Tapi, memang aneh. Dia menggunakan pisau buah untuk memasukkannya ke dalam lubang kunci dan memutarnya sebentar lalu membukanya. Zosia bisa melarikan diri tapi semakin pikir semakin marah. Sehingga dia menjemput pisau lalu lari ke lantai atas. Melihat monster sedang tidur, dia diam-diam mendekati tempat tidur dan membalas dendam untuk rekannya. Lalu melarikan diri selama 3 hari 3 malam. Akhirnya dia menemukan sebuah mobil polisi. Polisi buru-buru membawa dia ke rumah sakit. Tapi di tengah jalan tampaknya menabrak sesuatu. Dia menurun maka menemukan kakak monster. Dia mengangkat kapaknya dan menebasnya menjadi 2. Zosia menyaksikan polisi itu segera berubah kursi dan mengemudi mobil ke belakang. Kakak juga tidak menyangka wanita sopir bisa mengemudi seperti ini. Akhir film. Zosia mengemudi mobil keluar hutan sendiri. Dari emosi di wajahnya bisa tahu, kecanduan internetnya benar-benar sembuh.